Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qaribis syahid alladhi aqrabu ilayna min hablil warid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul majid. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhul hamid. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina maulana Muhammadin afdalil abid wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil wa'id, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik hidayah serta inayahnya kita pada malam ini dapat kembali berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatur rabi'ata asyar ba'dal mi'ati tsaniyah min al-hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-214 dari Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Qurbuka minhu antakuna musyahidan liqurbih wa illa famin aina anta wa wujudu qurbih. Artinya, bermula dekatnya engkau daripada Allah, bahwa engkau menyaksikan dengan mata hati engkau bagi dekatnya Allah itu. Jikalau tidak demikian maksudnya, maka dari manakah engkau dan adanya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Para muhibbin rahimakumullah, di antara istilah yang dipakai oleh orang-orang arifin adalah al-qurbu, yaitu dekat. Sebagaimana minggu yang lalu al-wusul, sampai, nah kemudian dekat. Jelas dimaksud dengan dekatnya kita kepada Allah itu bukan dekat zat dengan zat, karena itu mustahil. Bukanlah dekatnya kita dengan Allah seperti dekatnya kita dengan kawan kita, dekatnya kita dengan suatu benda. Itu mustahil diartikan demikian. Al-qurbul hakiki qurbullah minka. Kedekatan yang sebenarnya itu adalah dekatnya Allah daripada engkau. Bila mana mata hati kita menyaksikan, diri kita merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita, maka itulah yang dimaksud kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya, bila mana kita merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita, maka itulah yang dimaksud dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib.
apabila bertanya kepada engkau wahai Rasul hamba-hambaku tentang aku, maka katakanlah bahwa aku itu dekat. Bila mana bertanya kepada engkau wahai Rasul hamba-hambaku tentang aku, jawab bahwa aku adalah dekat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, bahwa kami itu sangat dekat kepadanya daripada kalian, tetapi kalian tidak bisa melihatnya. Tetapi la tubsirun, tidak melihat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami sangat dekat kepada manusia itu daripada urat leher mereka sendiri. Nah, inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu sangat dekat dengan kita. Tinggal lagi apakah kita bisa merasakan kedekatan Allah kepada kita itu. Yang dituntut dalam hikmah ini adalah agar kita bisa merasakan dekatnya Allah. Allah sudah menjelaskan bahwa Allah dekat dengan kita, lebih dekat dari yang dekat. Tinggal lagi kita yang belum bisa merasakan kedekatan Allah itu. Bukti bahwa Allah itu dekat dengan kita, Allah berfirman, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami menciptakan manusia dan kami mengetahui geritik hatinya. Allah mengetahui geritik hati kita dan apa yang kita rancang, apa yang kita perbuat, apa yang kita rencanakan di hati kita itu Allah tahu. Dan itu akan Allah sampaikan kepada kita pada hari kiamat nanti dalam sahifatul amal, lembaran amal kita. Allah menjelaskan bahwa engkau pada hari anu, tanggal anu ada merencanakan ini, hari anu, tanggal anu engkau merencanakan itu. Allah mengetahui apa yang ada terlintas di dalam hati kita. Nah, itu bukti bahwa dekatnya Allah dengan kita, sampai-sampai geritik hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman lagi dalam Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui khianatnya mata. Allah mengetahui siritan mata kita. Misal kita menyirit kawan dihiga, kawan kada tahu pada kita menyirit. Allah tahu kita menyirit kawan kita itu. Nah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, dan yang menyembunyikan oleh hati itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kada dekat, kada akan tahu, kada akan bisa mengetahui demikian. Orang yang paling dekat dengan kita pun kada tahu isi hati kita, tapi Allah tahu. Nah, itu menunjukkan bahwa dekatnya Allah kepada kita lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah, musyahadatul abdi qurbah, musyahadatul abdi qurbahu ta'ala minhu tusmirul muraqabah. Menyaksikannya seorang hamba akan dekatnya Allah daripadanya itu membuahkan muraqabah, membuahkan muraqabah. Kalau kita sudah merasa bahwa Allah itu dekat, sangat-sangat dekat, itu akan menimbulkan dalam hati kita yang namanya muraqabah,
selalu dilihat Allah, selalu diketahui oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah. Nah, itu muraqabah timbul dalam hati kita apabila kita sudah menyaksikan dekatnya Allah dengan kita. Nah, jadi ini tusmirul muraqabah, membuahkan muraqabah. Kita kadang akan bisa muraqabah kalau sebelum kita merasakan Allah itu dekat. Nah, sudah kita merasakan Allah itu dekat, di situ kita timbul muraqabah, rasa dilihat Tuhan, rasa didengar Tuhan, rasa diawasi selalu oleh Tuhan. Nah, itu muraqabah. Wahia itu muraqabah yakinu tila'illah ala zahiril abdi wa batinih. Muraqabah itu artinya adalah yakinnya mengetahui Allah atas yang zahir dari seorang hamba dan yang batinnya. Itu muraqabah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an dalam musafir beliau di padang pasir singgah di penyinggahan, lalu beliau ada melihat seorang budak mengembala kambing. Didekati oleh Sayyidina Umar, wahai budak, jual kepadaku satu ekor kambing itu. Artinya aku nukari seekong na kambing itu. Ujar si budak, ini kambing milik tuan, bukan milikku. Bagaimana kalau tuanku menanyakan mana kambing? Kurang satu. Ujar Sayyidina Umar, jawab kawan tuan, dimakan serigala. Sayyidina Umar mencoba ini budak. Kalau tuan nikam betakun, kambing napa kurang seekor? Oh, dimakan serigala. Lalu ujar budak, kalau tuan itu bisa saja dikatakan demikian. Bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan Allah? Kalau Allah menanyakan kepadaku, mana kambing yang satunya? Pabaka Umar, maka Umar menangis. Menunjukkan bahwa seorang hamba yang berkulit hitam pengembala kambing itu ternyata punya sifat muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah. Artinya kalau lawan tuan kita bisa berbohong, dimakan serigala. Tapi kalau dengan Allah, halo Sayyidina Umar, mana tuan engkau? Tuanku di sana. Bawa kepada tuannya. Ujar Umar, wahai tuan, ini budak aku beli. Berapa harganya? Dijual oleh tuannya. Maka budak itu dimerdekakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi artinya Allah memberikan ini sifat yang mulia muraqabah kepada seorang budak hitam, seorang hamba sahaya. Yang itu barangkali tidak diberikan Allah kepada orang-orang yang merdeka, kepada orang-orang yang bebas. Itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam pasal yang sebelumnya Imam Ahmad ibnu Athaillah ini menjelaskan tentang wusul, sampai. Nah, sedangkan di hikmah ini yang ke-214 tentang dekat. Mana tingginya dua kedudukan itu di sisi Allah? Sampai dekat. Nah, kalau sampai itu dijelaskan bahwa sampai itu kita mengetahui, merasakan bahwa segala sesuatu itu adalah perbuatan Allah. Hati kita. Nah, hati kita melihat sesuatu apapun itu merupakan karya Allah. Kalau demikian sudah kita masuk dalam golongan orang-orang yang sampai. Hati jangan diucapkan. Bila diucapkan itu istihza billah, itu bisa jadi maulu-ulu Allah.
dan bahaya iman kita. Jangan dianggap enteng dengan mulut, dengan lisan. Bisa melihat ada yang kurang bagus atau akhlak orang yang kurang baik, wah itu PL Tuhan. Ini istihza billah, bisa kafir. Ini perkara hati, perkara hati. Fi'lullah. Kita melihat sesuatu, hati kita mengatakan bahwa itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah. Nah itu hati. Jangan dianggap remeh, jangan diulah main-main. Ini bisa menghancurkan iman. Sambil duduk misalnya mbak PL Tuhan, jangan PL itu bahaya dengan iman kita. Ini perkara hati. Nah, bila sudah hati kita bisa melihat, hati kita bisa menyaksikan, diri kita bisa merasakan bahwa yang ada ini adalah fi'il Allah, itu sampai. Kita sudah masuk golongan orang wasilin, orang yang sampai walaupun derajat yang paling rendah. Nah sekarang dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, merasakan kedekatan Allah dengan diri kita. Setiap yang dekat belum tentu sampai, setiap yang sampai pasti dekat. Nah ini menunjukkan bahwa martabat usul lebih tinggi daripada martabat al-qurbi atau dekat. Itu lebih tinggi usul. Orang kadang akan bisa usul kalau kada qurbi, kalau kada dekat terlebih dahulu. Nah ini menunjukkan bahwa usul itu adalah target utama kita. Nah usul target utama kita. Kita mesti sampai ke situ. Kita mesti sampai kepada derajat di mana hati kita menyaksikan bahwa semua itu adalah fi'il Allah. Target utama. Nah kalau kita belum sampai ke derajat itu, belum sampai ke derajat musyahadah fi'lullah, kita ambil yang di bawah, yaitu menyaksikan kedekatan Allah dengan kita. Nah ini kalau kada kawa sampai ke usul, barang kita sampai di qurbi ini. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "U'budillah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak." Ini Rasulullah menyampaikan kepada kita target yang utama. Hendaklah engkau menjadi hamba Allah yang selalu melihat Allah. Artinya hendaklah engkau menjadi hamba Allah yang selalu menyaksikan mata hati engkau itu akan fi'il Allah. Itu kalau bisa. U'budillah ka'annaka tarah. Jadilah engkau seorang hamba yang selalu bisa menyaksikan, merasakan akan perbuatan Allah. Fa illam takun tarah, jika engkau belum sampai demikian, fa innahu yarak, Allah yang melihat engkau. Nah kalau belum sampai ke sana, ambil yang ini, selalu merasa dilihat oleh Allah. Nah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah ini adalah pilihan yang terakhir. Hanya ada dua. Hanya ada dua. Harus salah satunya. Kalau kita belum bisa menyaksikan segala sesuatu itu adalah perbuatan Allah, belum bisa itu, kita ambil yang kedua, bahwa segala sesuatu gerak-gerik kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada ada pilihan lain pada itu. Kalau kita hendak duduk dalam derajat ihsan, dalam derajat ihsan. Nah para muhibbin rahimakumullah, al-muraqabah tusmirul adab ma'allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah bisa muraqabah tadi, muraqabah, merasa diawasi Allah, merasa selalu dilihat oleh Allah, selalu didengar oleh Allah, itu kita dapatkan
dari permulaannya kita merasakan kedekatan Allah dengan kita, dapat kita murakabah. Dari murakabah itulah kita lalu beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kadang merasa diawasi Allah, kita kadang akan beradab dengan Allah. Kenapa kita beradab dengan seseorang? Karena kita merasa dilihatnya, merasa didengarnya. Al-muraqabah tusmirul adab ma'allah subhanahu wa ta'ala. Muraqabah itu membuahkan adab beserta Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wal adab ma'allah, bermula adab lawan Tuhan itu, adab dengan Allah itu kal ikhlas, seperti ikhlas. Ini adab dengan Allah. Kita beribadah itu semata-mata murni karena Allah, bukan karena yang lain-lain yang kembali kepada diri kita. Nah, itu ikhlas. Kalau kita beribadah supaya ke surga, itu kembali kepada kita ngarannya. Kalau kita beribadah supaya jangan masuk neraka, itu kembali kepada diri kita. Ikhlas itu adalah murni bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah karena Allah. Nah, itu adab ma'allah. Kawala kita ikhlas itu, kalau kada murakabah, kada bisa. Kita bisa ikhlas itu dari murakabah, karena kita merasa diawasi oleh Allah, merasa Allah tahu isi hati kita, Allah tahu geritik hati kita. Mungkin kita kada ikhlas diketahui Allah, mungkin kita ikhlas diketahui Allah. Nah, lalu kita berusaha untuk ikhlas itu. Nah, jadi ikhlas itu bagian dari adab seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waridha bima qadallah, ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Ridha artinya menerima yang diberikan Allah itu dengan perasaan senang hati. Ini ridha. Waridha ma'allah, ridha dengan Allah, dengan segala yang ditentukan oleh Allah. Nah, ini sesuatu yang sulit. Ridha, kedudukan yang tinggi. Orang yang beradab lawan Allah lah yang bisa ridha dengan Allah itu. Nah, kalau orang kada punya adab dengan Allah, kada akan bisa ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa husnil dzan bihi, selalu berbaik sangka dengan Allah. Nah, ini adab ma'allah, berbaik sangka dengan Allah. Arti berbaik sangka lawan Allah itu apa maksudnya? Bahwa meyakini segala sesuatu yang diciptakan Allah, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah itu adalah tujuannya baik. Tujuannya baik. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti tujuannya baik. Itu husnuzan billah, berbaik sangka dengan Allah. Apakah yang diterima dari Allah pasti tujuan Tuhan itu baik. Allah menakdirkan kita berbuat taat, lalu kita bisa taat kepada Allah. Baik. Allah menakdirkan kita berbuat maksiat, tujuan Allah bagus. Agar kita apa dengan maksiat itu? Agar kita sadar bahwa kalau kada dijaga Allah, kita jatuh dalam maksiat. Dengan maksiat itu kita sadar bahwa kita orang yang hina. Dengan maksiat itu sadar kita mesti tobat kepada Allah. Nah, jadi walaupun Allah itu menghendaki kita maksiat, walaupun
kita mesti husnuzan dengan Tuhan. Ini tujuan Tuhan baik, agar aku ini merasa bahwa diriku ini memang hamba yang kotor, hamba yang mesti tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu husnuzan billah, selalu berbaik sangka dengan Allah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian adab dengan Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah itu bagian adab-adab batin, adab-adab hati, ikhlas, ridha, apalagi yakin dengan janji Allah, yakin dengan janji Allah. Jar Tuhan, bila engkau melakukan ini dibalas ini, yakin sedikit pun kada ragu. Nah, itu ngarannya adab dengan Allah. Apalagi malu terhadap Allah, mengutamakan Allah atas yang lainnya, mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Nah, itu termasuk adabul batin, adab batin seorang hamba. Nah, semuaan itu bisa kalau sudah kita muraqabah tadi, merasa dilihat selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang zahir adab wa kamubadaratil imtisal, seperti segera menjunjung perintah. Bila Allah menyuruh ini, lah kasih, jangan berlambat-lambat. Orang azan artinya Allah nyuruh sembahyang, kalau beradab lah kasih sembahyang itu. Nah, itu adab. Wajtina bin nawahi, segera menjauhi larangan. Ujar Tuhan, jangan melakukan ini. Begitu mendengar ada Quran, ada hadis mengatakan jangan melakukan ini, lah kasih ampih, lah kasih kembali kepada Allah. Orang umpamanya melakukan riba, selama ini belum sadar, belum tahu apa itu riba. Begitu mendengar firman Allah, mendengar hadis-hadis Rasulullah bahwa riba itu akan matinya su'ul khatimah, akan diazab dengan neraka, larangan Tuhan riba. Nah, segera berhenti daripada riba, jangan berpikir panjang. Namun aku ampih riba kayak apa rumah, maka rumah ini berhutang riba, dijual ke mana guring. Nah, setiap kali kita melaksanakan perintah Allah, Allah pasti akan menjamin keselamatan kita. Maulah Tuhan menyuruh kita sengsara, kada mau. Bila Allah menyuruh sesuatu, pasti ada manfaat yang kembali kepada kita. Segera. Itu adab yang zahir. Wa hifzul jawarih, menjaga anggota-anggota tubuh. Wal lisan, terutama lisan. Ini tadi beradab lisan ini. Kadang-kadang lisan kita ini kada beradab lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang bujur menurut hati belum tentu bujur diucapkan. Sesuatu yang mesti diiktikadkan oleh hati belum tentu tepat diucapkan, karena ada adab masing-masing. Kalau kita melihat anjing misalnya, dalam hati kita ayo itu fi'il Allah, tapi jangan sekali-kali di mulut kita bahwa anjing itu ciptaan Allah. Itu kada beadab mulut kita, kada beadab. Walaupun dalam hati kita i'tikadkan bahwa anjing itu adalah perbuatan Allah, ciptaan Allah. Tapi di mulut kita kalau mengatakan anjing itu ciptaan Allah, itu kada beadab dengan Allah. Maka kalau orang bertakun, anjing itu olahan siapa? Nah, jawaban yang benar adalah seluruh binatang yang melata itu ciptaan Allah. Nah, itu beradab dengan Allah. Anjing itu ulahan siapa? Ulahan Allah. Itu kada beadab walaupun bujur di hati, tapi diucapkan salah. Ada kotoran tahi kambing,
tahi kambing. Dalam hati kita meyakini bahwa itu adalah ciptaan Allah. Dalam hati diucapkan tahi kambing ulahan Tuhan, kada beadab lawan Tuhan. Kalau orang bertakun tahi kambing itu ulahan siapa? Kambing sebagian ulahan Tuhan. Nah, itu beadab lawan Tuhan marahnya. Kambing itu ulahan Tuhan. Jadi jangan dikatakan bahwa tahi kambing itu ulahan Tuhan, itu kada beadab lawan Tuhan secara syariat lisan kita. Walaupun di hati kita i'tikadkan bahwa itu semua adalah ciptaan Allah. Nah, wa hifdzul lisan wal jawarih amma nahallahu ta'ala anhu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa merasakan bahwa Allah itu dekat dengan diri kita, itulah namanya dekat dengan Allah. Bila sudah kita merasakan bahwa Allah Ta'ala itu dekat dengan kita, maka kita akan merasa bahwa kita selalu dipantau, dilihat, didengar, diperhatikan, diawasi oleh Allah. Bila kita merasakan dilihat, diawasi oleh Allah, kita akan berhati-hati, Ujar Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, menukil perkataan ulama, kalau orang berbuat maksiat sedangkan dia meyakini Allah Ta'ala melihat, itu orang sangat berani kepada Allah. Orang itu melakukan maksiat padahal dia yakin bahwa Allah melihat, berarti orang ini sangat berani kepada Allah, sangat berani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi membuahkan muraqabah, membuahkan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, kalau supaya bisa usul kepada Allah, disebutkan pada hikmah yang lalu, kita memperbanyak zikir la ilaha illallah dengan hadir hati bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Nah, untuk bisa muraqabah ini, para ulama mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak zikir. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Itu di hati, diulang-ulang supaya bisa muraqabah nih. Allahu ma'i, Allah besertaku. Allahu nazirun ilayya, Allah memandang aku. Allahu syahidun alayya, Allah menyaksikan atasku. Ulangi aja, baca berapa kali sehari. Kayak ini jadi selalu merasa dipandang Allah, merasa disaksikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau untuk usul amaliyahnya la ilaha illallah, perbanyak. Kalau hendak dapat muraqabah ini, nah perbanyaklah zikir Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Nah, diulang-ulangi sambil dipaham artinya. Allah beserta aku, Allah memandang aku, Allah menyaksikan atasku. Kalau ada hitungannya berapa kali sehari? Nah, kalau sudah itu mahir, jadi kebiasaan, kena akan timbul kita muraqabah itu, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hikmah yang ke-215. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه